Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kontes alkimia. 3 individu lainnya mundur agak jauh sementara kuali api Xiao Yan mengembang. Mereka memisahkan langit yang luas ini menjadi 4 area. Tubuh Hun Huzi bersinar dan muncul di atas kuali api hitam. Setelah itu, dia duduk. Dengan lambaian lengan bajunya, bertonton bahan obat terbang ke segala arah. Dalam sekejap, aroma obat yang kaya segera menyebar ke langit. Sementara dia mulai memperbaiki pil obat, penatua Wan Huo di kejauhan telah menggunakan 9 api angin tenang untuk membentuk kuali api. Pada tingkat mereka dapat melakukannya tanpa kuali obat karena mereka dapat secara acak menggunakan api surgawi mereka untuk membentuk kuali obat berkualitas tinggi. Orang yang membuat keributan terbesar adalah Pak Tua Shenlong. Laut api hijau seperti cairan dengan cepat menyebar sebelum dia duduk di dalam lautan api. Dia melambaikan lengan bajunya dan banyak biji bahan obat yang mengandung aroma aneh tersebar dengan cepat. Akhirnya, mereka jatuh ke lautan api. Setelah itu, benih dengan cepat bertunas di depan banyak mata yang terpana. Setelah itu, mereka dengan cepat tumbuh di dalam nyala api yang membara. Orang tua Shenlong tersenyum saat dia melihat bahan obat yang tumbuh dengan cepat. Dia menjentikkan jarinya dan riak terbentuk di lautan api. Mereka dengan cepat diaglomerasi menjadi tetesan cairan hijau murni. Sangat mungkin untuk melihat jejak-jejak bibit api yang muncul dari cairan. Kekuatan hidup yang kaya merembes keluar. Cairan hijau berhenti di atas banyak bahan obat. Setelah itu, setetes diam-diam menetes. Setelah cairan api ini memasuki bahan obat ini, bahan obat tersebut tampaknya telah mengkonsumsi katalis. Tingkat pertumbuhan mereka melonjak. Dalam belasan menit, banyak biji berubah menjadi berbagai bahan obat langka sebelum tumbuh lebih banyak. Mereka bergerak dengan gembira di dalam lautan api hijau. Sungguh layak menjadi life spirit flame. Xiao Yan di kejauhan tanpa sadar memuji setelah melihat pemandangan misterius ini. Selain memiliki kemampuan tempur yang lemah, api roh kehidupan ini benar-benar api surgawi yang merupakan impian semua alkemis. Itu benar-benar akan menjadi objek ilahi di tangan menara pil atau klan Yao. Meskipun Xiao Yan mengerti bahwa memacu pertumbuhan bahan obat akan sangat melelahkan penggunanya, banyak dari bahan obat ini membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk tumbuh. Kelelahan ini tidak ada artinya dibandingkan dengan periode waktu yang lama. Xiao Yan menarik perhatiannya setelah memuji nyala api. Dia melihat kuali merah mudanya yang besar, dan dengan lambaian tangannya, bahan obat padat keluar dari cincin penyimpanannya. Akhirnya, mereka berhenti di sekitar kuali api. Jumlah berbagai bahan obat sangat menakutkan, menyebabkan banyak alkemis merasa agak tidak bisa berkata-kata. Dibandingkan dengan cara keempat orang ini memurnikan pil, penyempurnaan pil sebelumnya, termasuk pil Lightning Yao Tian 9 warna telah menarik, terasa kecil dan tidak signifikan. Pergilah. Bahu Xiao Yan bergetar setelah memanggil bahan obat. Little Yi terbang keluar dan memasuki kuali api. Kemudian, retakan terbentuk di kuali api. Kekuatan isap melonjak dan menelan ribuan bahan obat yang mengambang di langit. Setelah itu, nyala api tiba-tiba tumbuh di dalam kuali api. Dia sebenarnya ingin mengolah begitu banyak bahan obat bersama-sama. Bahkan wajah para sesepuh dari klan Yao itu tanpa sadar bergerak-gerak saat melihat bahan-bahan ini terbang ke dalam kuali. Komposisi yang dibutuhkan dari ribuan bahan obat yang perlu dimurnikan semuanya berbeda. Mungkinkah benar-benar mungkin untuk melemparkan semuanya ke dalam kuali api bersama-sama? Yao Lao di kursi VIP hanya menyeringai saat dia melihat Xiao Yan. Dia memiliki kepercayaan diri yang relatif pada Xiao Yan karena keterampilan Xiao Yan sebagai seorang alkemis telah lama melampaui gurunya.
Bagaimana bisa orang ini berlatih? Dia seusia kita, namun orang ini memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan penatua Wan Huo. Banyak anggota dari generasi muda dari klan Yao di bawah panggung telah berkumpul bersama, tetapi para pemuda yang sangat bangga dari klan Yao saat ini menderita pukulan hebat saat mereka melihat ke langit. Bahkan Yao Tian, yang telah memperoleh hasil terbaik selama bagian awal dari upacara pengobatan, menunjukkan ekspresi muram. Meskipun dia sangat tidak puas di dalam hatinya, jarak yang sangat besar antara Xiao Yan dan dia tidak bisa diabaikan. Selain Yao Tian, Yao Ling yang sedingin es, yang disayangi oleh semua orang, juga memperhatikan sosok muda yang tenang di langit dengan mata cantik. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia melihat seseorang yang seusianya bersaing dalam hal penyempurnaan pil dengan para tetua dunia alkemis seperti penatua Wan Huo. Prestasi seperti itu adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan seorang jenius yang diberkati seperti dia di klan Yao tanpa sadar merasakan kekaguman di dalam hatinya. Yao Xingji, dia tidak tampak sekuat ini ketika kita bertemu dengannya di klan Gu, A, B, saat itu, bukan. Yao Ling menoleh untuk melihat salah satu pelamarnya di sampingnya. Di tempat itu ada orang lain dari klan Yao, orang yang telah memberi Xiao Yan undangan ke upacara pengobatan, Yao Xingji. Saat itu dia hanyalah seorang douzun biasa. Meskipun kekuatan spiritualnya sangat kuat, itu belum mencapai tingkat yang menakutkan, tanpa diduga, dia telah mencapai tingkat seperti itu dalam beberapa tahun yang singkat. Yao Xingji tertawa getir. Ada perasaan yang tidak diketahui dalam suaranya. Ketika dia bertemu Xiao Yan saat itu, Xiao Yan membanggakan kekuatan yang sama. Jika keduanya terlibat dalam pertandingan alkemis pada saat itu, akan sulit untuk memprediksi pemenangnya. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa akan ada begitu banyak celah di antara mereka berdua saat mereka bertemu lagi? Kekuatan spiritualnya sudah memiliki level yang sama dengan penatua Wan Huo. Keadaan surgawi sempurna. Mata cantik Yao Ling menatap sosok di langit. Kilatan yang tidak biasa berkedip di dalamnya. Jiwanya berbeda dari orang biasa sejak dia lahir. Kepala klan pernah berkata bahwa jika dia cukup beruntung, dia bahkan mungkin bisa masuk ke jiwa di state yang legendaris itu. Dia selalu bangga dengan kekuatan spiritualnya. Bahkan kakak laki-lakinya yang sangat berbakat lebih lemah darinya dalam hal kekuatan spiritual. Xiao Yan adalah satu-satunya orang di generasi yang sama yang melampaui dirinya dalam hal kekuatan spiritual. Ribuan bahan obat di langit semuanya ditelan oleh kuali api sebelum Xiao Yan duduk. Berada dalam kepemilikan roh api surgawi, kendalinya saat memurnikan pil jauh lebih santai daripada yang lain. Dengan Yi kecil membantu mengendalikan api langitnya dengan sempurna, memurnikan bahan obat adalah tugas yang sederhana dan biasa. Api merah muda yang ganas melilit kuali api seperti bola api besar. Setiap beberapa menit, banyak bola api kecil akan keluar dari kuali api. Akhirnya, mereka akan berputar di sekitar kuali api. Kelompok api ini membungkus berbagai cairan dan bubuk obat. Semuanya adalah bahan obat yang diperlukan untuk dimurnikan sampai menjadi sangat murni. 3 orang lainnya di langit juga memurnikan sejumlah besar bahan obat sementara jumlah kelompok api yang mengambang di sekitar kuali api Xiao Yan meningkat. Meskipun mereka tidak memiliki roh api surgawi dan tidak dapat mengejar Xiao Yan dalam hal efektivitas penyempurnaan mereka masih guru. Memurnikan bahan obat adalah tugas dasar. Itu jelas bukan masalah bagi mereka. Banyak alkemis di stadion menyaksikan metode perbaikan obat yang sangat halus di langit. Wajah mereka benar-benar tenggelam sementara panas liar bersinar di mata mereka. Perbaikan bahan obat ini berlanjut selama sekitar 1 hari sebelum Xiao Yan akhirnya memimpin untuk membuka matanya. Dia melihat kelompok api padat yang mengambang di sekitar kuali api sebelum dia menghela nafas dalam-dalam dan dengan lembut melambaikan tangannya. Banyak kelompok api bergegas kembali ke kuali api. Segera setelah itu,
fluktuasi energi yang mengejutkan menyebar dengan liar dari kuali obat. Bahkan kuali api telah bergetar hingga mengeluarkan suara berdengung. Segera setelah Xiao Yan benar-benar menyempurnakan ramuan obatnya, Hun Huzi membuka kedua matanya. Dia melemparkan banyak cairan obat yang telah dimurnikannya ke dalam kuali apinya. Setelah itu, segel tangannya diganti. Teriakan nyaring terdengar, "Kekuatan dunia, dengarkan perintah saya." Setelah teriakan Hun Huzi terdengar, angin kencang tiba-tiba menyapu langit. Energi alami tak berujung berkumpul di sekitar kuali api dari segala arah. Akhirnya, itu dimakan oleh kekuatan isap yang dipancarkan. Tenggorokan yang menakutkan ini membuat energi membentuk badai energi berbintik-bintik yang melolong dengan gila di langit sebelum benar-benar dimakan oleh kuali api. Aura penyulingan pil yang menakutkan ini menyebabkan banyak orang diam-diam menelan seteguk air liur. Mereka tidak pernah mendengar bahwa mereka perlu menyerap energi alam saat memurnikan pil karena energi ekstra kadang-kadang akan merusak keseimbangan sifat obat, mengakibatkan kegagalan. Namun, pemikiran ini jelas milik orang biasa. Tetua klan Yao dan beberapa guru alkemis mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka saat ini. Bahkan Yao dan di kursi pemimpin menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Mengumpulkan energi alami untuk menyempurnakan pil, metode ini, dia sebenarnya berencana untuk menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Aktivitas yang disebabkan oleh Hun Huzi dideteksi oleh Xiao Yan dan dua orang lainnya. Elder Wan Huo mengerutkan alisnya. Dia mendengus dingin dan mengganti segel tangannya. Teriakan keras juga terdengar, energi alami, berkumpul. Banyak anggota klan Yao sangat senang mendengar teriakan penatua Wan Huo. Dia juga berencana untuk menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Haha, karena kalian berdua telah bertindak sedemikian agung, diri lansia ini secara alami tidak boleh ketinggalan. Penatua Shen Nong tertawa saat melihat energi berkumpul. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi alam sekitarnya sekali lagi menjadi kacau. Gelombang energi agung terseret ke dalam kuali api di depannya. Karena kalian bertiga sedang dalam mood seperti itu, Xiao Yan hanya bisa bergabung dengan kalian semua. Xiao Yan samar-samar tersenyum saat dia menyaksikan energi alam diseret dengan cara yang kacau. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Kekuatan isap yang menakutkan dipancarkan dari kuali apinya yang dengan paksa menarik energi masuk, tanpa rasa takut merebut energi alam. Banyak alkemis yang hadir menyaksikan gelombang guntur meraung dan badai energi meletus di langit. Hati mereka kaget. Mereka berempat benar-benar menyempurnakan pil misterius tingkat 9 yang legendaris. Pemandangan seperti itu memang kejadian yang sangat langka. A. Klan Gu. B. Ya. Kesalahan menurut penulis, saya pikir silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.